Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita semua masih diberi nikmat kesehatan sehingga dapat menghadiri pertemuan ini meskipun dalam keadaan daring. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita bersama-sama baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat kita ambil manfaatnya dan juga dapat mudah dipahami. Nah, pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang penentuan order reaksi dan tetapan laju reaksi. Di mana pada pertemuan sebelumnya atau pada minggu kemarin, kita telah membahas tentang pengertian laju reaksi, lalu faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, dan juga teori tumbukan. Nah, apa kalian masih ingat apa itu pengertian dari laju reaksi? Laju reaksi adalah kecepatan terjadinya suatu reaksi di mana reaktan akan habis dan berubah semuanya menjadi produk. Atau laju reaksi juga dapat dikatakan sebagai laju berkurangnya konsentrasi pereaksi atau reaktan dan laju bertambahnya hasil reaksi atau produk. Nah, sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi itu ada 5, yaitu ada suhu, tekanan, konsentrasi pereaksi, kemudian ada luas permukaan, dan katalis. Sedangkan pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang KD 3.7, yaitu menentukan order reaksi dan tetapan laju reaksi berdasarkan data hasil percobaan, di mana tujuan yang diharapkan adalah siswa dapat menjelaskan cara menentukan order reaksi dan persamaan laju reaksi. Kemudian, siswa dapat mengolah dan menganalisis data untuk menentukan order reaksi dan persamaan laju reaksi. Lalu, siswa dapat merancang percobaan penentuan order reaksi, dan yang terakhir, siswa dapat menyimpulkan serta menyajikan hasil percobaan penentuan order reaksi. Nah, untuk order reaksi sendiri adalah pengertiannya jumlah pangkat zat dari zat yang bereaksi. Nah, pada umumnya, order reaksi merupakan bilangan bulat yang positif, yang nilainya tidak dapat ditentukan dari harga koefisien reaksi, melainkan harus berdasarkan data percobaan. Nah, jadi untuk mendapatkan nilai order reaksi, kita harus melakukan percobaan. Dan percobaannya itu tidak cukup 1 kali, melainkan harus 2 atau 3 kali. Nah, order reaksi ini nilainya tidak dapat ditentukan dari harga koefisien reaksi. Nah, yang disebut dengan koefisien reaksi adalah angka yang berada di depan suatu zat. Nah, contohnya ada 2NO2. Nah, yang menjadi koefisien reaksinya adalah angka 2 di depan NO2. Nah, selanjutnya ada contoh soal untuk mencari order reaksi. Nah, ada persamaan reaksi 2A ditambah B2 menghasilkan 2AB. Data yang dihasilkan dari percobaan adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama ada percobaan ke-1. Nah, pada percobaan ke-1 ini, nilai konsentrasi A-nya adalah 0,1 mol per liter atau 0,1 molaritas. Selanjutnya, konsentrasi B2-nya adalah 0,5 molaritas dan laju reaksinya adalah 1,5 dikali 10 pangkat min 4 molar per detik atau 1,5 kali 10 pangkat min 4 molar per second. Selanjutnya pada percobaan kedua, konsentrasi A-nya adalah 0,1, kemudian konsentrasi B2-nya adalah 1,0 molaritas, dan laju reaksinya adalah 3,0 kali 10 pangkat min 4. Sedangkan pada percobaan ketiga, konsentrasi A-nya adalah 0,2 molar, kemudian konsentrasi B2-nya adalah 1,0 molar, dan laju reaksinya adalah 6,0 kali 10 pangkat min 4. Nah, tentukan order reaksi total, rumus laju reaksi, harga tetapan laju reaksi, dan besarnya laju reaksi jika konsentrasi A-nya adalah 0,2 molaritas dan konsentrasi B-nya adalah 0,3 molaritas. Nah, yang pertama, untuk mencari order reaksi total, kita harus mencari terlebih dahulu order dari masing-masing zat. Nah, untuk mencari order A, dapat kita lihat dari data B yang sama. Nah, data B yang sama adalah pada percobaan kedua dan ketiga. Sehingga kita masukkan konsentrasi A pada percobaan kedua dan ketiga. Dan juga kita masukkan laju reaksi pada percobaan kedua dan ketiga. Nah,
maka didapatkan 0,1 per 0,2 pangkat X sama dengan 3,0 dikali 10 pangkat min 4 per 6,0 dikali 10 pangkat min 4. Maka jika disederhanakan akan didapatkan 1 per 2 pangkat X sama dengan 1 per 2 juga. Maka X-nya adalah 1 karena ketika 1 per 2 dipangkatkan 1, maka hasilnya 1 per 2 juga. Nah, selanjutnya untuk mencari order B, dilihat dari data A yang sama. Nah, data A yang sama adalah pada percobaan ke-1 dan ke-2. Maka kita masukkan konsentrasi B2 pada percobaan ke-1 dan ke-2, yaitu 0,5 dan 1,0. Dan juga laju reaksinya kita masukkan pada percobaan ke-1 dan ke-2. Nah, maka jika dimasukkan akan dihasilkan 0,5 per 1,0 pangkat Y sama dengan 1,5 kali 10 pangkat min 4 per 3,0 kali 10 pangkat min 4. Jika disederhanakan, maka akan didapatkan 1 per 2 pangkat Y sama dengan 1 per 2, sehingga Y-nya adalah 1, karena 1 per 2 dipangkatkan 1 adalah 1 per 2. Sehingga order reaksi totalnya adalah X tambah Y. X-nya adalah 1 dan Y-nya juga 1, sehingga order totalnya adalah 2. Nah, selanjutnya, persamaan laju reaksi. Kita masukkan rumus laju reaksinya. V sama dengan konstanta atau tetapan laju reaksi dikali konsentrasi A pangkat X, kemudian konsentrasi B2 pangkat Y. Nah, yang dimasukkan ke dalam persamaan laju reaksi ini hanya reaktannya saja. Sedangkan untuk produk atau hasil reaksi tidak dimasukkan ke persamaan laju reaksi. Nah, sehingga kita masukkan saja X dan Y yang tadi didapatkan. X-nya 1 dan juga Y-nya 1. Sehingga apabila pangkatnya adalah 1, maka tidak usah dituliskan pun tidak apa-apa. Sehingga persamaan laju reaksinya adalah V sama dengan K dikali konsentrasi A dikali konsentrasi B2. Selanjutnya, harga tetapan laju reaksi. Nah, kita masukkan data ke-1. Kita juga bisa memasukkan data kedua maupun ketiga. Tapi di sini saya mengambil contoh data ke-1. Maka pada data ke-1, V-nya adalah, atau laju reaksinya adalah 1,5 kali 10 pangkat min 4. Kita masukkan ke sini. Nah, maka 1,5 kali 10 pangkat min 4 dikali K, K-nya yang akan kita cari, kemudian masukkan konsentrasi A pada percobaan ke-1, yaitu 0,1, jangan lupa dipangkatkan 1, atau tidak dituliskan pun tidak apa-apa. Kemudian konsentrasi B2 pada percobaan ke-1, yaitu 0,5 dipangkatkan 1, sehingga K-nya adalah 1,5, nih 1,5 dikali 10 pangkat min 4 per 0,1 pangkat 1 dikali 0,5 pangkat 1, sehingga K-nya adalah 1,5 kali 10 pangkat min 4 per 0,05. Jadi, K yang didapatkan adalah 0,003. Nah, selanjutnya, berapakah besarnya laju reaksi jika konsentrasi A-nya adalah 0,2 molar dan konsentrasi B-nya adalah 0,3 molar? Maka kita masukkan terlebih dahulu persamaan laju reaksinya, yaitu V sama dengan K dikali konsentrasi A dikali konsentrasi B. Nah, maka V-nya adalah, kita masukkan K-nya yang tadi kita dapatkan, yaitu 0,003, ini yang di bawah. Nah, kita masukkan ke sini. Lalu masukkan konsentrasi A-nya adalah 0,2 molar dan konsentrasi B-nya adalah 0,3 molar. Sehingga didapatkan V-nya 1,8 kali 10 pangkat min 4 molar per second. Jangan lupa pakai satuan laju reaksi, yaitu molar per second atau molar per detik. Selanjutnya ada contoh soal yang kedua. Pada persamaan reaksi P aquos ditambah Q aquos menghasilkan R aquos ditambah solid aquos, didapatkan 5 hasil percobaan. Nah, tetapi yang dapat kita bandingkan 2 percobaan saja. Seperti soal yang tadi. Nah, yang pertama, untuk mencari order reaksi totalnya, kita cari terlebih dahulu order reaksi dari P. Nah, untuk mencari order reaksi P ini, dilihat dari data Q yang sama. Nah, data Q yang sama ini terdapat pada percobaan ke-1 dan ke-2.
dan ketiga juga. Nah, tapi di sini saya mengambil contoh pada percobaan ke-1 dan ke-2 saja, sehingga nanti kita masukkan konsentrasi P pada percobaan ke-1 dan ke-2, dan juga laju reaksi pada percobaan ke-1 dan ke-2. Sehingga jika dituliskan, akan menjadi 2 kali 10 pangkat min 3 per 4 kali 10 pangkat min 3 pangkat X, sama dengan 5 kali 10 pangkat min 5 per 1 kali 10 pangkat min 4. Sehingga jika disederhanakan, maka akan didapatkan 1 per 2 pangkat X sama dengan 1 per 2. Sehingga X-nya adalah 1. Karena ketika 1 per 2 dipangkatkan 1, hasilnya adalah 1 per 2. Nah, selanjutnya untuk mencari order reaksi Q, dilihat dari data P yang sama. Nah, data P yang sama adalah pada percobaan ke-4 dan ke-5. Bisa juga kita menggunakan pada percobaan ke-2 dan ke-4 atau 2 dan 5. Tetapi di sini saya mengambil pada percobaan ke-4 dan ke-5. Sehingga yang nanti akan dimasukkan adalah konsentrasi Q pada percobaan ke-4 dan ke-5. Dan laju reaksi pada percobaan ke-4 dan ke-5. Nah, sehingga jika dituliskan menjadi 6 kali 10 pangkat min 3 per 8 kali 10 pangkat min 3 pangkat Y sama dengan 3 kali 10 pangkat min 4 per 4 kali 10 pangkat min 4. Yang sebelah sini adalah konsentrasi dari Q-nya, dan yang sebelah sini adalah laju reaksi pada percobaan 4 dan ke-5. Nah, sehingga jika disederhanakan, akan didapatkan 3 per 4 pangkat Y sama dengan 3 per 4 juga. Sehingga Y-nya adalah 1, karena ketika 3 per 4 dipangkatkan 1, hasilnya adalah 3 per 4. Nah, sehingga order totalnya adalah X ditambah Y. X-nya adalah 1, dan Y-nya juga 1. Sehingga order totalnya adalah 2. Selanjutnya, persamaan laju reaksinya adalah kita tuliskan terlebih dahulu rumus lajunya. V sama dengan K atau tetapan dikali konsentrasi P pangkat X dikali konsentrasi Q pangkat Y. Sehingga kita masukkan X dan Y yang tadi. X-nya adalah 1 dan Y-nya juga 1. Sehingga apabila satunya ini tidak dituliskan pun tidak apa-apa. Jadi persamaan lajunya adalah V sama dengan K dikali konsentrasi P dikali konsentrasi Q. Nah, selanjutnya, harga tetapan laju reaksi. Nah, kita masukkan juga data ke-1. Kita boleh juga memasukkan data ke-2 maupun ke-3 maupun ke-4 maupun ke-5. Tapi di sini saya mengambil data ke-1, sehingga V-nya atau laju reaksinya adalah 5 kali 10 pangkat min 5. Nah, ini ya. 5 kali 10 pangkat min 5. Sama dengan K dikali, ini adalah konsentrasi P pada percobaan ke-1, dan ini adalah konsentrasi Q pada percobaan ke-1, sehingga didapatkan K sama dengan 5 kali 10 pangkat min 5 per 2 kali 10 pangkat min 3 pangkat 1 dikalikan 2 kali 10 pangkat min 3 pangkat min 1. Sehingga didapatkan K sama dengan 5 kali 10 pangkat min 5 per 4 kali 10 pangkat min 6. Sehingga K-nya adalah 12,5. Nah, selanjutnya, berapakah besarnya laju reaksi jika konsentrasi P-nya adalah 0,5 molaritas dan konsentrasi Q-nya adalah 0,4 molaritas? Nah, kita masukkan terlebih dahulu persamaan laju reaksinya yang tadi kita dapatkan, yaitu V sama dengan konstanta dikali konsentrasi P dikalikan konsentrasi Q. Nah, sehingga V sama dengan K-nya kan yang tadi kita dapatkan adalah 12,5, maka kita masukkan ke sini. Nih, 12,5 dikali konsentrasi P-nya adalah 0,5 dan konsentrasi dari Q-nya adalah 0,4. Sehingga didapatkan V-nya adalah 2,5 molar per second. Nah, selanjutnya ada lagi contoh soal yang ketiga. Di sini ada persamaan reaksi NO gas ditambah 2H2 gas menghasilkan N2 gas ditambah 2H2O gas. Nah, di sini ada 3 percobaan, di mana pada percobaan pertama konsentrasi NO-nya adalah 0,4 molar
kemudian konsentrasi dari H2-nya adalah 0,2 molar. Nah, yang membedakan dengan soal-soal yang tadi adalah, jika soal-soal yang tadi kan kebanyakan yang diketahuinya adalah laju reaksi. Tetapi di soal ini yang diketahuinya adalah waktu. Bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, mari kita lihat. Untuk mencari order reaksi total, masih sama seperti yang tadi. Nah, untuk mencari order reaksi NO ini, dilihat dari data H2 yang sama. Nah, data H2 yang sama adalah pada percobaan ke-2 dan ke-3. Sehingga nanti kita masukkan konsentrasi NO pada percobaan ke-2 dan ke-3, yaitu 0,4 dan 0,8. Nah, kita masukkan 0,4 per 0,8 dipangkatkan X sama dengan, nah biasanya kalau yang diketahui di sininya adalah laju reaksi, kan langsung kita masukkan saja nilai laju reaksinya. Tetapi jika yang diketahuinya adalah waktu, maka kita balik. Harusnya kita masukkan pada percobaan ke-2 dan ke-3 laju reaksinya. Tetapi karena yang diketahuinya adalah waktu, maka kita balik. Yang dari percobaan ke-3 ke percobaan ke-2 dan dari percobaan ke-2 ke-3. Nih harusnya kan ini ya. Di sini kan pada percobaan ke-2 kan 0,4. Di sini 0,8. Nah, yang kita masukkan disama dengannya adalah bukan 16/4, tetapi 4/16 karena yang diketahuinya adalah waktu, bukan laju reaksi. Sehingga 4/16. Sehingga jika disederhanakan, maka akan didapatkan 1/2 pangkat X sama dengan 1/4. Sehingga X-nya adalah 2. Karena 1/2 dipangkatkan 2 sama dengan 1/4. Nah, untuk mencari reaksi H2-nya pun sama. Dilihat dari data NO yang sama. Nah, data NO yang sama adalah pada percobaan ke-1 dan ke-2. Sehingga nantinya kita masukkan konsentrasi H2 pada percobaan ke-1 dan ke-2. Nah, untuk yang sama dengannya, kita balik. Bukan 32/16, tetapi jadi 16/32. Nah, 0,2 per 0,4 pangkat Y sama dengan 16/32. Nih, kalau tidak dibalikkan harusnya 32/16. Tapi karena di sini diketahuinya adalah waktu, maka kita balik jadi 16/32. Sehingga didapatkan, jika disederhanakan, didapatkan 1/2 pangkat Y sama dengan 1/2. Sehingga Y-nya adalah 1. Jadi order totalnya adalah 2 ditambah 1, yaitu 3. Nah, selanjutnya, persamaan laju reaksinya. Persamaan laju reaksinya, kita tuliskan terlebih dahulu rumus lajunya. V sama dengan K dikali konsentrasi NO pangkat X dikali konsentrasi H2 pangkat Y. Nah, kita masukkan X-nya adalah 2 dan Y-nya adalah 1. Sehingga jika disederhanakan, maka dapat dituliskan V sama dengan K dikali konsentrasi NO pangkat 2 dikalikan konsentrasi H2. Satunya tidak usah dituliskan pun tidak apa-apa. Nah, selanjutnya ada contoh soal yang terakhir. Di sini terdapat 5 percobaan dari reaksi SO2 gas ditambah setengah O2 gas menghasilkan SO3 gas. Nah, pada percobaan ke-1, konsentrasi SO-nya adalah 0,5 molar, sedangkan konsentrasi O2-nya adalah 2 molar. Dan waktu yang ditempuhnya adalah 72 second. Sedangkan pada percobaan kedua, konsentrasi SO2-nya adalah 1 molar, kemudian konsentrasi O2-nya 2 molar, dan waktu yang dibutuhkannya adalah 32 second. Sedangkan pada percobaan ketiga, konsentrasi SO2-nya adalah 2 molar, kemudian konsentrasi O2-nya adalah 2 molar, dan juga waktu yang dibutuhkannya adalah 18 second. Pada percobaan keempat, konsentrasi SO2-nya adalah 2, kemudian konsentrasi O2-nya adalah 1, dan waktunya adalah 36 second. Sedangkan pada percobaan kelima, konsentrasi SO2-nya adalah 2 molar, kemudian konsentrasi O2-nya adalah 0,2
0,5 molar dan waktu yang dibutuhkannya adalah 72 second. Nah, order reaksi totalnya sama seperti soal sebelumnya. Untuk mencari order dari SO2, kita lihat dari data O2 yang sama. Nah, data O2 yang sama adalah pada percobaan ke-1 dan ke-2, bisa dengan 1 dan 3, dan juga bisa 2 dan 3. Tapi saya mengambil contoh percobaan ke-1 dan ke-2, sehingga nanti kita masukkan konsentrasi dari SO2 pada percobaan ke-1 dan ke-2. Nah, untuk waktunya ini nanti dibalik. Harusnya kan 0,5 per 1 pangkat X sama dengan 72 per 36, tetapi dibalik menjadi 0,5 per 1 pangkat X per 36 per 72. Sehingga jika disederhanakan, maka akan didapatkan 1 per 2 pangkat X sama dengan 1 per 2. Nah, maka X-nya adalah 1, karena 1 per 2 dipangkatkan 1 adalah 1 per 2. Kemudian, untuk mencari order O2-nya, dilihat data SO2 yang sama. Nah, data SO2 yang sama adalah pada percobaan ke-3 dan ke-4. Bisa juga 3 dan 5, bisa juga 4 dan 5. Tetapi saya mengambil contoh 3 dan 4. Nah, nanti kita masukkan konsentrasi O2 pada percobaan ke-3 dan ke-4. Nah, ini jangan lupa dibalik. Harusnya 18 per 36, tapi karena yang diketahuinya adalah waktu, maka kita menuliskannya 36 per 18. Maka jika dituliskan, akan menjadi 2 per 1 pangkat Y sama dengan 36 per 18. Sehingga jika disederhanakan, maka akan didapatkan 2 pangkat Y sama dengan 2. Sehingga Y-nya adalah 1, karena ketika 2 dipangkatkan 1, akan menghasilkan angka 2. Nah, selanjutnya, order totalnya adalah 1 ditambah 1, sehingga 2. Nah, persamaan laju reaksinya. Kita masukkan rumus lajunya ya. V sama dengan K dikali konsentrasi SO2 pangkat X dikali konsentrasi O2 pangkat Y. Maka kita masukkan X dan Y yang tadi kita dapatkan, yaitu X-nya adalah 1 dan Y-nya juga 1. Sehingga persamaan laju reaksinya adalah V sama dengan K dikali konsentrasi SO2 dikali konsentrasi O2. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga kalian semua dapat dengan mudah mencari nilai order reaksi, tetapan laju reaksi, kemudian persamaan laju reaksi, dan nilai laju reaksi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada yang ingin ditanyakan, kalian boleh menghubungi saya atau menanyakan di grup WA. Nah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.